harinya Eric, Revan dan Valen bertemu di ruang kerja Valen. Mereka membicarakan tentang hasil kerja. Vino sudah bertemu dengan Tere. Vino juga sudah mengungkapkan kepada mereka berdua bahwa Tere tidak percaya dengan hasil investigasi yang dia berikan. Kemungkinan Tere akan mencari investigator lainnya. Jadi apa yang sudah mereka rancangkan supaya jadi diri Valen tidak terungkap, mungkin akan mengalami sedikit kendala. Tapi Eric juga sudah mengantisipasi dengan menanam banyak mata-mata untuk memata-matai tindak tanduk dari Nenek dan Tere. Tapi kemungkinan lolos akan tetap ada. Sudahlah, kalau seandainya jati diri Tuan Muda terungkap, ya nggak apa-apalah, kan memang itu kenyataannya, kata Revan dengan suara santai. Ya memang benarlah, kalau seandainya jati dirinya terungkap itu juga tidak akan memberi efek apa-apa kepada Valen. Ya mungkin hanya akan lebih banyak orang yang ingin mendekati dia dengan motivasi tertentu. Oke, jadi kita skip aja tentang masalah private investigator yang akan disewa oleh Nenek lagi. Mari kita membicarakan masalah bagaimana kita bisa membuat Nenek tersingkir dan Bagaskara Group takluk di tangan Anindya Bagaskara. Dan bagaimana caranya Nenek itu bisa keluar dari Bagaskara Group bersama dengan Tere dan antek-anteknya yang lain, kata Valen dengan suara dingin. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana kakek sampai di akhir hayatnya menjadi sakit dan susah gara-gara Nenek yang merongrong kredibilitas kakek Bagaskara Group. Kalian apakah pernah tahu bahwa Nenek itu pernah melakukan perselingkuhan dan memanipulasi data serta korupsi di Bagaskara Group? Tanya Eric dengan senyum smirk yang menjengkelkan. Hah? Dari mana kamu tahu tentang itu? Luar biasa banget. Aku aja yang selama ini jadi menantu di keluarga itu dan menjadi cucu angkat kakek Arka tidak pernah tahu menahu. Aku hanya tahu kalau kakek di akhir hayatnya nelangsa karena tingkah Nenek dan Tere yang suka berfoya-foya. Padahal kondisi waktu itu sedang sulit, kata Valen dengan nada berapi-api. Dia selalu begitu, menjadi melankolis saat mengingat masa-masa terakhir bersama kakek Arka. Kakek Arka adalah seseorang yang menginspirasi dia bahwa kehidupan bersama keluarga adalah penting. Maka saat dia dijodohkan dengan Anindya, dia langsung menerimanya. Selain untuk membalas budi dari kakek Arka, dia juga merasa kagum dan emang tertarik dengan Anindya yang menarik hatinya. Seorang wanita yang rendah hati walaupun cantik dan kaya. Bagaimana kalau kita memunculkan tokoh antagonis yang selama ini dihindari oleh Nenek Arka? Barangkali setelah kita mengumpulkan tokoh ini mendengarkan menjadi sedikit berpikir kalau hendak melakukan segala sesuatu, usul Eric dengan senyum menjengkelkan yang masih belum hilang dari wajahnya. Entah apa sebenarnya yang ada di dalam pikirannya. Revan dan Valen saling menatap, tapi masih belum mengatakan apa-apa. Maksud kamu adalah orang yang berselingkuh dengan Nenek? Tapi jujur ini merupakan suatu kenyataan yang mengejutkan. Bayangkan saja bahwa Nenek itu sudah tidak muda lagi. Kok bisa-bisanya dia melakukan tindakan seperti itu? Tanya Revan dengan nada heran. Bagaimana seseorang tidak bertanya-tanya dengan heran karena umur Nenek itu sudah 70 tahun. Masa orang dengan usia seperti itu masih memikirkan hal-hal romantis seperti berselingkuh dengan orang lain? Hahaha, maaf kalau aku bikin kalian jadi penasaran karena belum bercerita sesuatu tentang dasar dari perselingkuhan Nenek dengan orang ini. Kalau kalian mau tahu, sebetulnya orang ini adalah orang terdekat dari kakek dan Nenek. Tepatnya dulu adalah sahabat kakek yang juga menyukai Nenek. Tapi karena kakek dan Nenek itu juga produk perjodohan, jadilah kakek dan Nenek menikah. Sebenarnya tidak ada masalah yang berarti sampai di suatu saat ketika kakek mengalami krisis di perusahaannya yang menolong
Ya orang ini. Dan rupanya karena istri yang sudah meninggal, jadi dia bebas menjalin affair lagi bersama dengan nenek. Dan itulah yang dilihat kakek di akhir hayatnya. Jelas Erik sang investigator unggul. Gila. Sudah tua bro. Gersah Valen dengan nada kesal. Hahaha, kasih tak sampai judulnya. Hahaha. Revan tertawa terbahak. Entah kenapa malah membuat Valen menjadi tambah kesal dengan nenek. Kalian tidak pernah tahu kenyataan tentang ini kan? Bahkan kalian sendiri juga tidak pernah tahu kenapa waktu itu kakek sampai meninggal. Memang salah satunya karena nelangsa, tapi faktor lainnya adalah karena dia sudah tidak memiliki harapan. Ternyata kasih sayang yang diberikan kepada nenek semasa hidupnya tidak berarti ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri nenek melakukan perselingkuhan itu. Yah, kakek bukannya tidak tahu mereka pernah menjalin hubungan. Cuman dia tidak pernah menyangka bahwa di hari tuanya, dia bakal dikhianati seperti ini. Mungkin itu pemikiran kakek menjelang kematiannya. Kata Erik menjelaskan analisa serta asumsinya mengenai kasus ini.